Di tanah ini kami mengabdi, mengemban amanah konstitusi, kubawa merah putih dan Garuda demi perdamaian di bumi. Walau ancaman nyawa sebagai taruhannya, kami tetap berdiri mengangkat harkat dan martabat pasukan perdamaian dunia. Juli 2006, peperangan dahsyat terjadi antara sayap bersenjata Hizbullah dengan Angkatan Pertahanan Israel di wilayah Israel Utara dan Lebanon Selatan. Serbuan roket dan rentetan senjata menghunjam, menghancurkan segala yang ada. Lebih dari 1.200 nyawa melayang dalam peperangan selama 34 hari tersebut. Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi global menginisiasi proses perdamaian di negeri dengan julukan Swissnya Timur Tengah ini. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi untuk memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritas efektifnya di area tersebut. Dan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, pasukan perdamaian yang telah hadir di Lebanon sejak 1978, resmi diperkuat dengan resolusi 1701 yang semula hanya 2.000 personil menjadi 12.000 pasukan. Meski begitu, stabilitas politik dan ekonomi negeri pohon cedar ini tidak kunjung stabil hingga hari ini. 10 hari setelah terjadinya demonstrasi dalam skala masif di seluruh kota Lebanon, mengakibatkan Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri, dan keadaan ekonomi pada saat kekosongan pemerintahan juga semakin memburuk. 14 tahun setelah gencatan senjata di antara pihak yang bertikai, negeri yang kini berstatus kuning atau tenang namun tidak stabil ini terus merajut perdamaian bersama pasukan perdamaian PBB. Selama kurun waktu ini juga, Indonesia mengirimkan putra dan putri terbaik yang tergabung dalam kontingen Garuda dengan sejumlah satuan tugas yang lengkap. Selamat malam, Kompi Delta, patroli 472 on. Patroli 472 on. Patroli 472 on. Kompi Delta Jaya bertarung. Perhatikan, siap, gerak. Setelah ini dapat masuk ke kendaraan masing-masing. Garuda! Yang pertama, Satgas FAGSU, Force Headquarters Support Unit yang melaksanakan tugas pengawasan, keamanan, dan ketertiban di camp Headquarter di Napura. Kemudian Satgas Indobat yang melaksanakan pengamanan wilayah area operasi di sektor East UNIFIL. Kemudian yang ketiga adalah Satgas Post Protection Unit yang melaksanakan tugas pengamanan di Green Hill Napura. Yang keempat adalah Satgas FTF yang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perairan area operasi UNIFIL di Lebanon. Yang kelima adalah Satgas CIMIC, Civil Military Coordination, yang melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pengawasan proyek-proyek kemasyarakatan UNIFIL. Kalau di Indonesia itu sebagai Satgas Teritorial. Kemudian Satgas MCOU yang melaksanakan tugas penerangan kepada masyarakat dan pengawasan informasi yang beredar di masyarakat di bawah kendali UNIFIL. Kemudian ke-7 adalah Satgas Level 2 Hospital yang melaksanakan tugas-tugas
di bawah rumah sakit Unifil di Tangerang. Yang kedelapan adalah military police sektor East yang melaksanakan tugas pengawasan ketertiban dan kedisiplinan dari personil Unifil yang berada di sektor timur. Belasan tahun lamanya, penugasan kontingen Garuda secara bergiliran di wilayah Lebanon Selatan menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan. Untuk kesekian kalinya, saya Brigadir Jenderal TNI Victor Simatupang, Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI, berkunjung ke Unifil Lebanon. Saya didampingi Brigadir Jenderal TNI Rudi Adrianto, Penasehat Militer PT RI PBB di New York, untuk melihat secara langsung kegiatan para prajurit pilihan di sana. Tujuan kunjungan kerja saya kali ini adalah melihat dari dekat pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh prajurit saya yang ada di lapangan di Lebanon. Apakah sesuai dengan target yang kita harapkan? Target-target itu telah kita berikan pada saat mereka melaksanakan PDT di PMPP TNI. Sumber daya terutama untuk pasukan kita, mereka memang sudah disiapkan dari sejak awal, kurang lebih sudah setahun untuk bertugas di misi penugasan Unifil ini. Jadi mereka secara fisik, secara intelektual, secara akademis sudah terpenuhi. Indonesia Batalion atau yang biasa disingkat menjadi Indobat adalah satuan tugas yang sangat berisiko tinggi karena berhadapan langsung dengan kondisi nyata di lapangan. Utamakan faktor keamanan dan laksanakan prosedur sesuai yang telah disampaikan oleh komando atas. Jelas ini? Ya, jelas. Area of Responsibility atau daerah operasi pasukan Garuda Indobat meliputi perbatasan antara Lebanon dan Israel yang hanya dipisah Blue Line, garis demarkasi yang merupakan hotspot di wilayah Lebanon Selatan. Menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Area of Responsibility atau tanggung jawab dari Indobat atau Batalion Mekanis kami, menjaga garis batas antara Israel dengan Lebanon atau Blue Line, serta kami membantu fungsi dari Lebanon Armed Forces atau tentara Lebanon selama melaksanakan tugasnya, dan yang terakhir adalah kami membantu masyarakat dan pemerintahan Lebanon selama kami bertugas di Unifil. Garuda adalah sebuah dambaan dan capaian yang purna. Jadilah diplomat militer atau diplomat TNI dan menjadi kebanggaan bangsa. Kesan saya bangga dan salut atas prestasi kerja. Teruskan. Prajurit terbaik Indonesia mempertaruhkan nyawa di negeri orang demi menjaga perdamaian dunia. Di
Sela perjalanan menuju Kompice, tidak jarang kami melintasi zona ranjau aktif yang setiap saat bisa saja meledak. Sempat juga mengunjungi Kompice yang ada di perbatasan area of responsibility-nya UNIFIL. Mereka yang terdiri dari prajurit-prajurit terbaik dari marinir kita, mereka siap dan tangguh untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kobra, di sini Walet. Walet, di sini Kobra, silakan. Alat status hitam. Walet, di sini Kobra. Diterima, alat status hitam. Semuanya, alat status hitam. Gala rimba. Alarm status hitam. TOC Datu 3. Masuk dengan TOC. Di sini Datu 3 melaporkan. Kompi Charlie jumlah 140. Lengkap. Selanjutnya mohon petunjuk. Perhatikan faktor keamanan selama dalam shelter. Laporkan setiap 15 menit. Laporkan setiap hal memanggil yang terjadi di luar sana. Dilaksanakan. Timur Kendal Solo. Garuda. Perjalanan kami pun berlanjut ke Sempu atau sektor timur Libanon di Marjayon. Di sana terdapat 2 markas kontingen Garuda, yaitu Indobat Kompi B dan Military Police Unit atau MPU. Lapor, markas dalam keadaan aman. Lanjutkan. Siap dengan 2 sampai yang Rudi. Masih siap. Siap, Tuan Komat Jonggol. Siap, Komat. Saya juga mengunjungi Kompi B yang ada di Sempu. Mereka juga siap untuk melaksanakan tugas di sana, membantu komandan sektor yang dipimpin oleh jenderal dari Spanyol. Perjalanan kami terasa lengkap karena pertemuan dengan komandan sektor East UNIFIL, Brigadir Jenderal Lago yang berasal dari Spanyol. General, please to meet you, General. Pertemuan hangat terjadi, bahkan mereka memuji keberadaan kontingen Garuda di UNIFIL. Yes, I think the Indonesian soldiers, the Indonesian peacekeepers, they have a lot of experience in this kind of missions, and I think it's a help, a support to the rest of the nations, because we have to learn how to do the things.
5 kunjungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan tugas. Garuda. Perjalanan kami berlanjut ke Naqoura. Kota kecil di Lebanon Selatan yang sejak tahun 1978 menjadi headquarter pasukan-pasukan UNIFIL. Selain itu juga saya menyempatkan diri mengunjungi satuan tugas kita yang ada di Naqoura. Di sana mereka menunjukkan kualitas yang prima. Garuda! Lapor, Satria Aman. Lanjut! Kepada Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, hormat, Tajala! Hot! Di sini kontingen Garuda bermukim di markas yang bernama Sudirman Camp. Follow me. Garda izin melintas. Level 2 Hospital yang berada di Naqoura pun menjadi salah satu tujuan kami. Karena tempat inilah beberapa dokter yang tergabung dalam kontingen Garuda bertugas, yakni dokter mata, radiologi, dan dokter gigi. You feel pain now? So pain? Very pain? Yeah, when I drink and eat. Okay. Maybe before I... Keberadaan dokter dan tenaga medis dari kontingen Garuda ini selalu dipuji dan diterima dengan baik oleh warga Lebanon dan kontingen dari negara lain. So, my team, Indonesian team, is very punctual, competent, and very polite. The thing from which I'm very much happy because of their punctuality. I like punctuality. Menjalin komunikasi dengan warga lokal adalah tugas rutin dari pasukan Garuda. Apresiasi pun mengalir dari mereka. نحن الحمد لله يمكن القوة الإندونيسية تجربة مع على الأرض أثبتت كتير نجاح وفي علاقة وطيدة بيننا وبين الشعب اللبناني واللي عم بتأدي للاستقرار والروح الطمأنينة بالمنطقة ونتأمل أكيد هذه العلاقة تبقى مستمرة ونحن بنعتز فيها إن شاء الله. MTF atau Maritime Task Force adalah satuan tugas UNIFIL yang mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam memantau teritorial perairan dari ancaman pelanggaran garis pantai dan mencegah masuknya senjata atau barang ilegal.
Jadi tugas Angkatan Laut Indonesia dalam hari ini KRI Sultan Hasanuddin di Area of Maritime Operation UNIFIL Lebanon adalah untuk melaksanakan operasi Maritime Interdiction Operation. Itu yang utama. Kemudian di samping itu juga melaksanakan tugas tambahan, melaksanakan pelatihan terhadap Lebanon Armed Forces Navy. Dan yang ketiga adalah melaksanakan air surveillance untuk memberikan kontribusi Recognized Air Picture. Recognized Air Picture itu adalah gambaran situasi udara yang berlangsung di wilayah Lebanon, supaya pemerintah Lebanon bisa mengambil tindakan yang diperlukan, mengetahui apa yang sedang terjadi di wilayah udaranya. Nah, ketiga kegiatan utama ini kita laksanakan dalam koridor kita sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB yang beroperasi di bawah UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Walau berada di negeri lain, pengawasan terhadap alutsista dan penggunaan anggaran pada tugas mulia dan berat ini tetap dipantau dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di PMPP itu pelaksanaan kegiatannya lebih banyak dilakukan melalui kontingen-kontingen ini, salah satunya adalah di UNIFIL. Dan itu menjadi sampling pemeriksaan kami. Jadi tujuan kami dalam pemeriksaan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan opini. Apakah laporan keuangan Kementan TNI ini sudah disajikan secara wajar atau belum. Sesuai dengan ada 4 kriteria. Yang pertama itu standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua itu terkait dengan kecukupan pengungkapan. Kemudian yang ketiga itu SPI-nya sudah memadai atau belum, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari keseluruhan satuan yang kami datangi, kami melihat profesionalitas tercermin dari segala prestasi yang telah ditorehkan tim Garuda selama belasan tahun bergabung sebagai penjaga perdamaian di Lebanon. Namun, hal tersebut bukan tanpa hambatan dan tantangan. Kalau kita lihat alutsista kita yang digunakan oleh Kompi C, yang digunakan oleh Marinir, BTR, ini harusnya sudah perlu diremajakan. Sedangkan untuk ANOA dan Sherpa itu masih capable, masih bagus, dan bisa diandalkan di Lebanon. Namun di lain pihak, dukungan kendaraan ringan yang sudah digunakan selama lebih kurang, mulai tahun 2006 sampai sekarang, itu lebih kurang 16 tahun, ini perlu peremajaan sehingga anggota kita untuk melaksanakan tugas dengan tantangan alam yang berbukit dan bergunung-gunung, serta terjalnya itu perlu segera kita akan meremajakannya. Banyak alat-alat yang perlu untuk diremajakan dalam mendukung kesiapan kita. Karena tanpa didukung dengan alat yang bagus, kita juga mustahil kita akan bisa bekerja dengan maksimal. Dan itu juga partisipasi dari UN dan juga dari pemerintah kita, khususnya TNI. Itu yang akan kita sampaikan, poin-poin itu yang akan kita sampaikan di sana. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan mandat ini masih terus membara dan bersinar terang
dalam wujud kontingen Garuda, pemelihara perdamaian dunia.